Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, untuk memahami kasih Allah yang sempurna di dalam, melalui, dan oleh Yesus Kristus, saya ingin berbagi kisah inspiratif buat kita semua. Suatu waktu atau suatu hari, ada seorang ibu terburu-buru untuk pergi karena ada pertemuan, katakanlah arisan. Biasanya begitu ibu-ibu. Kalau sudah arisan, pasti mereka berusaha untuk hadir. Tentu untuk beberapa jam ia akan berada di luar rumah. Dan karena itu ia memberi tanggung jawab kepada anaknya yang sudah mulai beranjak remaja, dan ia memberi catatan-catatan khusus tentang pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus ia lakukan selama beberapa jam saat sang ibu tidak ada di rumah sampai ibu itu kembali. Dan ternyata saudara-saudaraku, anak ini pun menyanggupi dan dapat menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh ibunya kepadanya. Namun ketika sang ibu itu sudah kembali dan ibunya sedang memasak di dapur untuk makan malam, si anak kemudian menyodorkan secari kertas. Dan di situ ia menulis beberapa hal. Yang pertama, ia menulis seperti ini. Untuk menyelesaikan pekerjaan ibu memotong rumput, ibu berutang 10.000. Untuk membersihkan kamar tidur, ibu berutang 10.000. Untuk uang capek ke warung membeli telur, ibu berutang 10.000. Untuk menjaga adik selama ibu di luar rumah, ibu berutang 10.000. Dan untuk mencuci piring dan gelas yang kotor, ibu berutang 10.000. Jadi selama ibu ada di luar rumah, ibu mempunyai utang 50.000. Sang ibu hanya tersenyum membaca tulisan anaknya. Dan ketika ia selesai memasak, ia pun kemudian menulis di balik kertas yang sama. Ia mencatat beberapa hal. Di sana ia tulis kalimat-kalimat ini. Untuk 9 bulan ibu mengandung engkau, maka engkau berutang 0 rupiah. Untuk semua malam di mana ibu harus menemanimu, engkau berutang 0 rupiah. Untuk semua makanan, minuman, pakaian, dan mainan sejak engkau kecil sampai remaja, engkau berutang kepada ibu 0 rupiah. Untuk membawamu ke dokter, merawatmu, mengobatimu sampai engkau sembuh, engkau berutang kepada ibu 0 rupiah. Untuk semua keadaan susah yang ditandai dengan air mata serta doa ibu, maka engkau berutang kepada ibu 0 rupiah. Jadi untuk semua rasa cinta yang ibu berikan kepadamu, engkau harus membayarnya dengan 0 rupiah. Artinya ibu tidak meminta sesen pun daripadamu.
Kemudian si ibu menyodorkan kertas itu kepada anaknya, dan saat anaknya selesai membaca catatan ibunya, ia pun menangis dan memeluk ibunya sambil berkata, "Ibu, aku sangat mencintaimu. Maafkan anakmu ini yang tidak tahu berterima kasih." Si ibu pun mencium kening anaknya sambil berkata, "Ibu sangat bangga mempunyai anak sebaik engkau. Ibu sangat mengasihimu." Nah, kisah ini saudara-saudara mengantar kita untuk lebih memahami apa yang dicatat oleh sang pemazmur dalam perikop bacaan kita tadi. Seburuk-buruknya kita, sekotor-kotornya kita, di mata Tuhan kita sangat berharga. Namun terkadang kasih Tuhan kepada kita tidak mampu kita pahami dan kita mengerti. Sehingga terlalu banyak di antara kita yang menuntut kepada Tuhan saat kita berhadapan dengan masalah. Saat kita diberikan tanggung jawab yang berat untuk menjalani kehidupan, kita terkadang marah kepada Tuhan, lalu mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Tuhan tidak berpihak kepadaku. Tuhan tidak benar. Melalui kisah inspiratif ini, saudara-saudara, saya mau mengajak kita semua untuk menyelami betapa dahsyatnya kasih Tuhan terhadap kita. Dan sesungguhnya saya mau mengatakan bahwa saya sudah kehabisan kata-kata untuk menggambarkan bagaimana dahsyatnya kasih Tuhan terhadap manusia yang telah terjatuh ke dalam dosa. Saya hanya mau mengatakan hal ini kepada saudara dan saudara semua, bahwa Tuhan Yesus adalah harga yang sempurna dari kasih ilahi. Siapa yang dapat mengorbankan yang terbaik padanya untuk sesuatu yang tidak berharga? Siapa yang siap membayar harga yang mahal untuk sesuatu yang tidak bernilai? Tidak ada satupun manusia yang dapat melakukannya kecuali Tuhan. Bisa Anda bayangkan apa sih harga kita di hadapan Tuhan? Apa nilai kita di hadapan Tuhan? Tidakkah Alkitab dengan tegas menyatakan upah dosa adalah maut? Dan Alkitab memberikan gambaran yang jelas kepada kita bahwa semua manusia tidak ada yang baik, tidak ada yang benar. Jikalau ada orang berkata ia tidak berdosa, di dalam diri orang itu tidak ada kebenaran. Jadi sesungguhnya saudara-saudara, di hadapan Tuhan kita ini penuh dengan aib. Kita adalah makhluk yang kotor. Tetapi dapat Anda bayangkan, dapat saudara bayangkan, kita yang kotor ini di mata Tuhan ternyata bersih. Jikalau tidak demikian, untuk apa ia bersusah-susah menyelamatkan kita? Dengan cara mengorbankan dirinya sendiri. Dengan cara mengorbankan hakikat dirinya. yakni kemuliaannya, keagungannya, kebesarannya. Supaya dengan pengorbanan itu kita yang kotor diangkat ke tempat yang baik, ke tempat yang mulia. Indah saudara-saudara bahasa Mazmur 103. Kasih Tuhan tidak dapat diukur, tidak terjangkau, tidak terhitung, tidak terbilang. Sama tingginya bumi dari langit,
Demikian tingginya kasih Allah atas kita. Dan sama jauhnya antara timur dengan barat, utara dan selatan, demikian Tuhan menjauhkan segala pelanggaran dan kesalahan kita. Dengan Mazmur ini kita mau diingatkan bahwa kasih Tuhan itu mulia, kasih Tuhan itu agung, dan karena itu jangan sekali-kali Anda dan saya menyia-nyiakannya dengan tidak membangun relasi bersama-sama dengan Tuhan di setiap desa napas kehidupan. Dengan tidak menyatakan syukur setiap saat untuk waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, karena Ia tahu siapa kita. Ia tahu siapa saudara dan saya. Kita ini hanyalah debu. Kita lemah. Dan karena itu Ia mengulurkan tangannya, menolong kita, mengangkat kita, dan menyelamatkan kita. Kasih-Nya yang tak terukur menuntut supaya kita juga mengasihi Dia tanpa pamrih.